tapi semua sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik. Sederet komentar dari Exco PSSI ini membuat netizen semakin kebingungan. Namun di saat bersamaan, banyak media luar negeri yang membocorkan nasib Sintayong. Tutup. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Berita terbaru terkait dengan sepak bola Indonesia di mana pelatihnya Sintayong dilucutkan daripada ketua pelatih timnas Indonesia. Ini baru saja diumumkan oleh ketua umum PSSI Bapak Erick Thohir, dan telah pun dijawab soalan-soalan daripada wartawan. Ini saya kurang pasti guys, ini sama ada berita yang sukacita ataupun berita yang mendukacitakan. Jadi itu kalian mungkin dapat masing-masing punya pandangan, pendapat, pemikiran masing-masing ya terkait dengan berita tergempar ini. Apapun saya mendukung Bapak Erick Thohir dengan apa langkah sekalipun yang dia lakukan demi untuk kepentingan sepak bola di Indonesia dan target untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini selama saya mereaksi sepak bola Indonesia, ingin mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong karena selama program lebih kurang 5 tahun kalau tidak silap ya, Sintayong daripada 2020 sampailah saat ini 2025 telah mengembangkan sepak bola Indonesia, membawa bibit-bibit muda dan juga memotong generasi sehingga kan Indonesia pada saat ini punya kualitas cara permainan yang sangat baik dari semua kelompok umur dan juga timnas seniornya. Apapun dengan adanya Bapak Erick Thohir, Sintayong berupaya sekali lagi membawa timnas senior ke kualifikasi Piala Dunia sehingga round yang ketiga. Apabila Bapak Erick Thohir membawa pemain-pemain yang berkualitas, bergrade A, dan ingin melihat Indonesia ini dalam satu level sama dengan kualitas Eropa. Sebab itu Bapak Erick Thohir membawa pemain-pemain Eropa ini yang bergrade A dan juga sesuai untuk kualifikasi Piala Dunia ini, dengan seimbangkan lawan Jepang, lawan Australia, Bahrain, China. Dengan pemain-pemain yang ada ini, kualitas yang ada ini juga, Sintayong bisa memiliki satu tim yang hanya dia perlu membentuk dari segi taktikal sahaja. Dan apapun keputusan Bapak Erick Thohir ini, mungkin ini yang terbaik yang dilakukan dan memenuhi kriteria untuk 4 laga ke depannya. Indonesia perlu mendapat hasil yang baik untuk lolos ke Piala Dunia. Dan kalaulah pelatih ini mungkin daripada Eropa, dikabarkan daripada Belanda, itu sangat sesuai untuk dari segi komunikasi dengan pemain-pemain, adaptasi pemain, karena mereka sudah sama-sama daripada Eropa, dan dari segi komunikasi itu mudah untuk mereka membuat chemistry yang baik. Jadi ini kita simak dulu video ini guys. Di akhir video saya akan memberi sedikit lagi pandangan terkait dengan kebaikan dan juga apa yang tersirat mempertimbangkan pelatih ini digantikan oleh pelatih yang baru. Nanti saya akan memberi sedikit mungkin pandangan pendapat pribadi ya. Oke, kita simak dulu video ini guys. Tim nasional Indonesia mendapatkan kabar baik di awal tahun 2025 dengan bergabungnya Oleh Romeni ke Oxford United. Oleh Romeni ke Oxford ya. Dengan begitu impiannya membela timnas Indonesia semakin terbuka lebar dalam waktu dekat. Erick Thohir akan mengusahakan keras hadirnya calon pemain keturunan baru dengan kualitas grade A. Terbaru, Michelle Baker secara terang-terangan mengaku punya darah keturunan Indonesia. Selain mencari keturunan baru, PSSI juga tengah mencari alternatif pengganti Sintayong.
Cetak Gol Ini. coba merangkum rencana gila-gilaan PSSI di tahun 2025 sebagai berikut. Kedatangan amunisi anyar kualitas tinggi. PSSI semakin gencar menambah amunisi keturunan grade A-nya. Danny van den Heuvel menjadi nama yang mencuat ke Danny van permukaan den akhir-akhir ini. Heuvel. Bagaimana tidak, kiper muda klub Brugge ini dinilai bisa menjadi pelapis Martin Pas dalam jangka panjang. Ditambah lagi, muda Van lagi den nih. Heuvel punya pengalaman karena pernah menimpa ilmu di Ajax Amsterdam. Ajax Bahkan kiper Amsterdam, berdarah guys. Surabaya ini sudah mengisyaratkan ingin bergabung ke timnas Indonesia. Van den Heuvel kedapatan sudah mengikuti laman Instagram PSSI. Timnas Indonesia juga masih punya pemain berkualitas lainnya yang mengaku punya darah merah putih. Michel Becker secara terang-terangan mengaku punya darah keturunan yang berasal dari Ambon. Ya, saya punya darah keturunan Indonesia dari sisi ibu, jelas Becker dalam bahasa Belanda. Padahal pemain Los Lille ini belum masuk dalam radar incaran PSSI. Komposisi lini belakang Garuda Nusantara juga semakin solid dengan rumor Tristan panas hadirnya Gojjer. Tristan Gojjer. Pemain jebolan Ajax Amsterdam ini menebar isyarat agar segera dilirik oleh pihak federasi. Bahkan Gojjer memberikan kode dengan membuat tato bertuliskan keluarga yang terpampang di dada. Amunisi keturunan grade A timnas semakin lengkap dengan kehadiran oleh Romeni. Apalagi naturalisasi penyerang 24 tahun ini disinyalir segera diproses PSSI. Alasannya karena Romeni berhasil digait oleh Oxford United. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir sebagai salah satu pemilik tim The Youths. Tahun baru, klub baru, dan semangat baru untuk memberikan yang terbaik. Selamat datang dan selamat bergabung di Oxford United. Welcome, Ole. Oh, ini masih lagi pemiliknya Erick Thohir ya. Oxford United nih. Pemiliknya masih Bapak Erick Thohir ya. Marcelino Ferdinand juga main di Oxford United kan. Jadi ada temannya Oli Romeni. Belajar dari Federasi Eropa Asia demi penuhi target besar. Oh, ini belajar dari Federasi Tambahan Eropa. pemain keturunan grade A nggak lepas dari ambisi PSSI. Erick Thohir selaku ketua mendesak timnas Indonesia mengemas minimal 6 poin di sisa laga ronde ketiga. Oke guys, sebelum itu ini juga target Bapak Erick Thohir ini. Sebenarnya dia ingin 4 laga ini punya target yang betul-betul perlu dicapai. Lawan China perlu 3 poin, lawan Bahrain perlu 3 poin. Australia kemungkinan kalau bisa dapat 3 poin. Jadi ini mungkin yang menyebabkan sedikit rombakan daripada kepelatihan di Indonesia, dan Bapak Erick Thohir inginkan pelatih yang betul-betul punya satu aura yang bisa membawa timnas Indonesia ini ke lolos ke Piala Dunia. Jadi ini yang dia lakukan sekarang ini. Ini yang dilakukan saat ini untuk membawa pelatih ini menggantikan Sinteyong. Bukannya Sinteyong tidak bagus ya. Sinteyong ini cukup bagus, tetapi mungkin dari segi aura, dari segi kekuatan untuk lolos capai target itu, mungkin Bapak Erick Thohir lebih mengetahui lebih dalam terkait dengan siapa sosok yang betul-betul bisa membawa timnas Indonesia ini ke satu tahap Piala Dunia ini. Tapi ini memang ada risiko, karena ini di tengah-tengah kualifikasi ini masih berjalan, pelatih ini digantikan. Tetapi ini tidaklah salah sebenarnya, karena tim-tim lain juga di tengah perjalanan kualifikasi ada juga membuat penggantian pelatih yang lebih sesuai mungkin bagi mereka. Tetapi saya percaya juga apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir ini atas pengalamannya sebagai pemilik Inter Milan, pemilik Oxford FC, dia yang mengetahui sedalam-dalamnya apa yang harus dilakukan untuk membawa timnas Indonesia ini lebih jauh lagi selepas ini. Jadi kita lanjut dulu guys. Tentu targetnya 6 poin. Kemenangan lawan Arab Saudi menjadi kunci karena kita bisa dapat 6 poin. Seandainya kalah, maka langkah kita mengincar peringkat 3 atau keempat semakin sulit. 6 poin yang diharapkan memang sesuai dengan target Erick Thohir.
Pria kelahiran Jakarta ini sudah menyusun roadmap membawa Garuda Nusantara terbang tinggi ke Piala Dunia. Erick Thohir beranggapan anak asuh Sintayong punya peluang besar main di ajang terbesar sepak bola ini. Ambisi besar ketua PSSI nggak cuma berhenti di Piala Dunia saja. Erick Thohir juga ingin skuad Garuda Nusantara tampil konsisten dan lolos ke Olimpiade 2028. Ke Olimpiade lagi target. Oxford United ini bahkan sudah menyiapkan fondasi jangka panjang. Sebab Erick Thohir siap menimba ilmu dengan federasi top Asia dan Eropa seperti Jepang, Jerman, dan Belanda. Terbaru, sang ketua juga sedang menjajaki kerjasama dengan Federasi Korea Selatan. Saya pikir kami perlu membangun program jangka panjang untuk akar rumput. Kami pergi ke berbagai negara sebagai percontohan dan berencana pergi ke Korea Selatan. Kami akan menjalin kerjasama dengan KFA. Jelas Erick. Oh, itu jauh sudah dia punya matlamat nih. Bapak Erick Thohir ini punya matlamat yang jauh lah. Dia dalam jangka masa panjang. Siapkan alternatif pelatih berkualitas. Oke, ini siapkan alternatif pelatih berkualitas. Setelah berguru dengan federasi berpengalaman, PSSI melakukan manuver yang gak terduga. Khairul Anwar selaku Exco melemparkan bola liar berisikan selamat tinggal kepada Sintayong. Terima kasih SDY atas kebersamaannya selama ini. Kamu tetap menjadi bagian sejarah transformasi sepak bola Indonesia. Betul. Khairul Anwar di postingan Instagram pribadinya. Perkataan ini pun langsung membuat heboh netizen Indonesia. Namun spekulasi tersebut segera dibantah oleh petinggi PSSI lainnya seperti Ahmad Riyad. Ahmad Riyad menyebut kalau Sintayong masih akan terus menukangi skuad Garuda Nusantara. Nggak ada perpisahan. Kemarin nggak ada rapat Exco, ungkap Ahmad Riyad. Namun pernyataan Ahmad Riyad ini ditimpali dengan nada yang agak lain oleh Vivin Cahyani. Anggota Exco PSSI tersebut secara halus mengatakan bakal ada pergantian pelatih. Belum ada keputusan resmi PSSI, tapi semua sangat dinamis dan terbuka terhadap perubahan yang lebih baik. Sederet komentar dari Exco PSSI ini membuat netizen semakin kebingungan. Namun di saat bersamaan banyak media luar negeri yang membocorkan nasib Sintayong. Tuttosport menuliskan jika Erick Thohir akan segera mengganti Sintayong. Timnas Indonesia akan mengganti pelatih. Erick Thohir, presiden PSSI saat ini yang sebelumnya pernah menjadi pemilik Inter Milan, cukup serius membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia sampai media luar. Tulis Tuttosport. Ditambah lagi, isu pemecatan Sintayong juga didukung oleh Instastory Bung Toel. Kabar ini semakin seru lantaran PSSI dirumorkan bakal bertemu dengan Louis van Gaal. Hal ini diungkapkan langsung oleh jurnalis senior bernama Haris Pardede. Dia menyebut jika PSSI sangat serius mengganti Sintayong dari kursi kepelatihan. Serius menyiapkan generasi muda. Nantinya pelatih baru Timnas Indonesia disiapkan untuk melanjutkan program grassroots. Erick Thohir menyebut program ini sangat penting menopang kebutuhan pemain Timnas Indonesia di masa depan. Saya tahu itu tidak mudah, tapi kami pikir ini sesuatu yang kita juga bangun dari manajemen PSSI dan juga program jangka panjang untuk grassroots agar bisa menghasilkan bibit terbaik untuk Timnas Indonesia. Tulis Erick Thohir. Agar program ini semakin matang, Erick Thohir bahkan akan mengunjungi negara Jerman. Negara Jerman. Kami punya tolak ukur. Kami menguji Belanda untuk melakukan perbandingan. Kita pergi ke Jerman tahun lalu, dan kita juga berencana untuk pergi ke Korea bertemu dengan Federasi Sepak Bola Korea untuk menjalin kerjasama antara Indonesia dan Korea, ucap Ketua PSSI tersebut. Program ini dianggap penting karena Timnas Indonesia kerap kali kesulitan menemukan pemain muda. Pasalnya banyak punggawa muda yang gak mendapatkan menit bermain di level klub. Belum lagi pemain muda Indonesia dianggap terlalu senang berada di zona nyaman. Padahal mereka kerap kali mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu ke luar negeri. PSSI sendiri dianggap sudah belajar dari kasus Pratama Arhan. Ex-PSIS Semarang ini jarang dimainkan oleh klub luar negeri karena dianggap nggak punya bekal persiapan yang matang. Arhan justru hanya diboyong untuk meningkatkan popularitas klub di sosial media.
Bahkan suami dari Aziza Salsa ini malah dirumorkan kembali ke Liga 1 dengan memperkuat Persija Jakarta. Itulah ulasan rencana gila-gilaan PSSI di tahun 2025. Bagaimana pendapatmu, mampukah PSSI membawa timnas Indonesia semakin berjaya di tahun ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, itu dia fokus sebenarnya di kualifikasi Piala Dunia ya. Dan fokus juga terkait dengan perbincangan Sinteyong yang sudah baru saja diumumkan oleh Bapak Erick Thohir untuk menggantikan Sinteyong dengan pelatih baru. Jadi saya respect juga dengan Bapak Erick Thohir karena dia berani mengambil risiko dan dia berani membawa Indonesia ini dalam jangka masa yang panjang untuk program-program yang dia sendiri ilhamkan. Jadi ini keberanian, kenyalian Bapak Erick Thohir membuat suatu keputusan yang pada masa yang sama ataupun pada waktu yang sama juga ramai yang mempertikaikan apa yang dia lakukan. Tetapi bagi saya dia seorang yang berani dengan keputusannya dan ambil risiko. Dan memang benar juga setiap pelatih ini memang ada kelebihan, ada kekurangan, dan setiap pelatih ini juga dia akan datang dan pergi. Dia tidak akan terlalu lama dengan satu tim, dia pasti akan berganti-ganti. Dan apa yang dilakukan oleh Sinteyong ini sebenarnya sudah cukup baik juga. Banyak program-program yang dia lakukan yang membawa Indonesia ini menjadi sangat terkenal, dan juga Indonesia ini dari tahun ke tahun dia ada peningkatan kesinambungannya dan konsistennya. Cuma sejak akhir-akhir ini mungkin ada sedikitlah keputusan-keputusan hasil-hasil akhir dalam peluanan-peluanan yang penting itu tidak memihak kepada coach Sinteyong. Jadi oleh karena itu mungkin PSSI juga berpikiran untuk membawa Indonesia ini lolos ke Piala Dunia dengan lebih jauh lagi, program-program yang baik dan juga adaptasi dengan pemain-pemain Eropa kebanyakannya dalam timnas Indonesia ini perlu ada seorang pelatih daripada Eropa juga. Ini mungkin dapat chemistry yang baik dengan pemain, dan ini akan dapat membina sistem permainan ala-ala Eropa dengan kualitas pemainnya juga yang daripada Eropa yang bergrade A, dan memerlukan seorang pelatih yang lebih memahami cara permainan Eropa itu. Dan ya, setiap keputusan itu pasti ada dia punya risiko, pasti ada dia punya hasil. Mungkin ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi apa yang penting kita terus mendukung guys timnas Indonesia. Siapapun pelatih, kata Bapak Erick Thohir, itu tanpa ada pemain yang bagus tidak akan kemana juga timnas itu. Dan kalaupun ada pemain yang bagus tanpa pelatih yang bagus juga tidak akan kemana juga. Jadi perlu ada keseimbangan semua. Jadi apa yang dilakukan Bapak Erick Thohir itu sesuai dengan pengalamannya memimpin Inter Milan, sekarang ini memimpin Oxford United. Dia punya pengalaman yang baik di Eropa, dan mungkin apa saja yang dia dapat pengalaman di sana itu ingin dibawa ke Indonesia dan membawa dalam jangka masa panjang program-program akar umbi dan juga program yang lebih baik untuk Indonesia ke lolos ke kualifikasi Piala Dunia ini di peringkat akhir Piala Dunia nanti. Jadi mungkin itu saja guys, saya punya sedikit lah pandangan pribadi. Mungkin kalian juga punya pandangan pribadi tersendiri. Apakah kalian setuju dengan apa yang dilakukan oleh PSSI ini ataupun tidak? Tetapi yang pentingnya kita tetap mendukung, karena ini adalah pilihan mungkin sesuai dengan pengalaman yang ada pada Bapak Erick Thohir. Saya tetap mendukung apapun program yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir karena pengalaman beliau dalam memimpin sepak bola ini. Jadi mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri guys. Kalian boleh komentar di ruang kolom juga. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askala Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askala Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami
Askalani Studio. Askalani Studio.